Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengungkap isi percakapannya dengan Presiden Prabowo Subianto terkait ancaman oligarki di Indonesia. Hal itu disampaikan usai deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat, GMKR, di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat, Selasa 10 Februari 2026. Said Didu menyebut Presiden Prabowo menyambut baik gerakan tersebut dan mendukung upaya pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat. Ia juga menyoroti kuatnya pengaruh oligarki yang dinilai telah melemahkan peran pejabat publik di daerah, serta menegaskan bahwa meski jumlahnya sedikit, kelompok ini memiliki kekuatan finansial besar untuk memengaruhi politisi dan aparat hukum. Tadi udah ada deklarasi, ada poin-poin yang juga cukup jelas gitu. Tapi kalau bicara soal GMKR ini sebenarnya tujuannya apa dan apakah gerakan pada hari ini, deklarasi hari ini hasil dari pertemuan dengan Presiden Prabowo kemarin? Saya menyampaikan ke Presiden, Pak Presiden, saya mengetahui sekarang bahwa yang merusak negeri ini adalah oligarki yang menusuk hampir semua aspek kehidupan dan merusak. Dan Presiden menyatakan, saya dukung gerakan ini untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari oligarki. Jadi sepertinya ada sambutan yang sama dan kami berharap bahwa Presiden yang memiliki kekuasaan, kita dukung dari luar agar memang negeri ini diselamatkan dari oligarki. Kan saya kemukakan tadi, oligarki ini betul-betul merusak semua sendi kehidupan. Kita tidak pernah mengharapkan bupati, wali kota, gubernur, mungkin presiden terpilih dari orang yang tidak dibawa kendali oligarki. Sehingga jangan heran kalau penggusuran terjadi di mana-mana dan pejabat hanya diam. Contoh aja di Banten umpamanya PIK 2 itu gubernur tidak pernah bisa bicara, bupati tidak pernah bisa bicara, DPR tidak pernah bisa bicara karena memang mereka adalah kaki tangan oligarki. Jadi harus diputus bahwa oligarki berhenti berkuasa di Indonesia dengan cara bahwa kita rakyat Indonesia melawan mereka untuk mengamankan tanah-tanah rakyat yang akan digusur oleh mereka, hutan-hutan diambil, tambang-tambang diambil, kemudian digunakan untuk menyogok para politisi. Oke, Bang, tadi kan juga saya dengar di dalam itu ada yang teriak kita Garuda bukan naga. Artinya oligarki ini memang mengarah ke 9 naga, konglo-konglo atau gimana, Bang? Ya dari nama-nama yang ada memang seperti itu. Kan sebenarnya merusak negeri ini itu tidak lebih dari 50 orang. Yang merusak negeri ini tidak lebih dari 50 orang dan orangnya itu aja. Jadi tidak bisa dibantah. Anda bisa bayangkan pada saat kemiskinan kita anjlok, kekayaan mereka naik 3 kali lipat pada saat Covid. Artinya perampokan masih berlanjut terus oleh mereka dan tidak ada jalan lain. Ini negara ini harus diselamatkan dari mereka. Mereka sudah menjajah rakyat ini. Jadi mohon maaf, saya emosi karena saya tahu persis datanya dan saya tahu persis pelakunya dan saya tahu caranya melakukan. Cara melakukan yang saya sudah jelaskan tadi, ini memang bahwa pejabat kita itu gampang disogok dan hanya pejabat yang bisa disogok yang bisa terpilih untuk menjadi pemimpin dan itu kita harus hentikan. Nah, rakyat kita juga salah. Rakyat kita gampang sekali disogok. Kasih 50.000 udah pindah. Okay. Bang, artinya konglo-konglo ini atau oligarki ini perlu dihilangkan atau diganti dengan pemain yang lain, Bang? Tidak juga sih, begini, berhentilah jadi oligarki, jadilah pengusaha. Apa bedanya oligarki dengan pengusaha? Pengusaha adalah mencari keuntungan dari suatu negara dengan menghormati hukum yang ada dan tidak mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Kalau oligarki adalah pengusaha yang menyogok, saya ulangi, pengusaha yang menyogok kekuasaan dan aparat hukum dan menggunakan dari hasil rampokan mereka. Setelah dia menyogok, maka dia mengajak pejabat itu untuk memenuhi keinginannya untuk menambah perampokan dan itu berlanjut terus akhirnya rampokannya semakin banyak dan semakin kuat dompetnya untuk menyogok siapa. Oke, dan GMKR melihat bahwa itu dilindungi oleh Kapolri sekarang Listio Sigit Prabowo. Saya melihat bukan saja ini, memang ini sudah menggurita dari dulu, tapi puncaknya saya katakan oligarki ini menjadi puncaknya di 10 tahun terakhir di rezim Jokowi Widodo. Itu puncaknya, maka ya kita tidak salah menuntut pertanggungjawaban siapapun penanggung jawab yang pernah memberikan menyerahkan kedaulatan ini kepada oligarki.
Saya mau konfirmasi sedikit terakhir dari saya, Bang. Tadi kan disampaikan bahwa GMKR siap menjadi korek api. Ya. Nah, itu permintaan dari Presiden Prabowo atau memang inisiatif dari? Enggak, saya mendengarkan diskusi beliau, semangat beliau untuk membersihkan negara dari oligarki sangat tinggi. Dan saya menafsirkan bahwa sebenarnya obor untuk membakar sarang tawon itu dia sudah pegang. Tongkat untuk menusuk sarang tawon juga sudah dipegang, tapi sayangnya beliau belum punya korek api menyalakan obor. Sehingga kami bersedia menjadi korek api untuk menyalakan obor tersebut agar madu-madu yang ada di sarang tawon itu yang pernah dirampok itu diambil dan diserahkan pada negara. Oke, itu perumpamaan yang sangat ini kalau Pak Prabowo salah kalau tidak menyiapkan koreknya, obornya tidak menyala, maka tahun itu akan menyerang beliau. Dan pada saat saya ketemu, saya menyatakan, Bapak Presiden, waktu Bapak pendek sekali. Dan Bapak ada pada titik to kill or to be killed. Itu saya sampaikan. Kalau Bapak terlambat, maka Bapak yang terpilih. Dan respon beliau waktu itu? Oke. Baik, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.